warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sahur Bapak Ibu? Tapi suaranya masih lemas kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperbaiki diri, juga memperbanyak bekal kita, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di pagi hari ini thalabul ilmi, i'tikaf, salat subuh berjamaah, juga qabla subuhnya, fajarnya dan sebagainya, kita oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai hamba-Nya yang sedang dan ingin membuktikan bahwa kita adalah hamba Allah yang berusaha untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur dan bersabar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan berkenaan dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Kisah Nabi Adam alaihissalam tidak diurutkan dalam sebuah surah sebagaimana halnya misalnya surah Yusuf, tetapi kisah Nabi Adam alaihissalam ini banyak terdapat di beberapa surah, tetapi yang paling mudah ya, atau Bapak Ibu juga tahu, di awal surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 30 dan seterusnya, lumayan ya, satu halaman lebih, itu ada berkenaan dengan kisah Nabi Adam alaihissalam. Begitu juga di surah-surah yang lain, misalnya surah Al-A'raf, di Al-Hijr juga ada, dan seterusnya. Bapak Ibu, mari kita mulai dari Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'id, dan ingatlah ketika qala berfirman siapa Rabbuka, Tuhanmu Allah, lil malaikati, kepada para malaikat. Allah berfirman begini, wahai para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku menjadikan di muka bumi ini khalifah. Nah, ini fungsional ya. Khalifah ini adalah tugas dari manusia, dan sebelumnya kalau kita kaitkan dengan ayat yang lain, misalnya inna aradnal amanata 'alas samawati wal arda, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menawarkan amanah. Nah, amanah di situ mufassir memaknai, salah satu maknanya adalah khalifah. Kami tawarkan amanah ke langit dan bumi. Fa'abaina ayyahmilnaha, tapi langit dan bumi tidak mau, menolak karena berat ya. Akhirnya kemudian amanah ini ditawarkan kepada manusia, walaupun di ujung ayat manusia itu ternyata zaluman jahula, zalim, jahula lagi ya, tidak tahu alias bodoh, kira-kira begitu. Tetapi tentu kalau kita lihat redaksi berikutnya, qalu, malaikat menjawab, bahasa ininya eksepsi. Ataj'alu fiha, kata para malaikat, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di bumi may yufsidu fiha, orang yang, atau makhluk ya, makhluk yang yufsidu itu berbuat keruksakan, fiha fil ardi, di muka bumi. Bahkan tidak hanya berbuat keruksakan, tapi juga wayasfikud dima'a. Wayasfikud dima'a itu bertumpah darah, hobinya perang, tidak pernah selesai, hobinya mendolimi sesamanya, padahal sesama manusia. Terbukti sampai sekarang
di antara hobi manusia itu saling mendolimi, saling menyakiti, saling menjatuhkan dan membunuh. Kemarin Selasa dini hari lebih dari 300 saudara kita di Palestina dibombardir oleh pesawat, ya 300 lebih, bahkan 400 yang wafat. Ini kan kurang ajar Pak, terus terang saja ya. Bulan Ramadan, gencatan senjata, hanya dengan alasan karena Hamas tidak mau menyerahkan tawanan, tapi itu juga kan ada alasannya dan sebagainya, deal-dealannya. Jam 2 mau sahur, coba bayangkan ya, mau sahur. Belum lagi di tempat yang lain yang kita tidak tahu, tetapi dengan adanya berita kita menjadi tahu. Jadi malaikat sudah tahu bahwa sebelum manusia itu diciptakan, di muka bumi ini ada makhluk, ada man, ya, ada makhluk yang suka berbuat kerusakan. Nah, dalam tafsir disebutkan yang suka berbuat kerusakan ini adalah bangsa jin. Bangsa jin. Nanti terlepas Bapak Ibu ya, kalau misalnya di dalam sejarah manusia purba atau primitif 135.000 tahun ya sebelum Masehi, misalnya sudah ada manusia purba atau primitif atau kita sebut apalah kira-kira begitu. Ya, saya hanya bisa wallahu alam lah gitu ya. Saya nggak tahu, bukan ahlinya. Tetapi yang jelas sumber yang saya kutip baca ya, selain Al-Qur'an, hadis, ada Bani Israiliyat ya, dan beberapa, misalnya yang paling utama itu Al-Bidayah wan Nihayah karyanya Ibnu Katsir. Beliau seorang sejarawan, ahli hadis, mufassir juga yang punya tafsir Ibnu Katsir itu, Al-Qur'an Al-Azim ya dan sebagainya. Kata beliau, malaikat itu terlebih dahulu Allah ciptakan dan sudah mengetahui bahwa di bumi ini memang sudah ada makhluk. Nah, tapi makhluknya ini yufsidu fiha, sering berbuat kerusakan dan bertumpah darah. Ya, perang kira-kira begitu sesama mereka. Nah, akhirnya di sini memang tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Kita bisa melihat dalam beberapa riwayat, akhirnya Allah mengutus para malaikat untuk memerangi jin ini. Ya, maksudnya mungkin dibubarkan atau apa begitu ya. Dan dalam keterangan disebutkan mereka berlari, ada yang ke dasar laut, ada yang ke puncak gunung, sehingga muncul istilah ya, muja kasagara, munjung ka gunung, kira-kira gitu ya. Dan Bapak Ibu baca dalam surah Al-Jin ya, ada rijalum minal ingsi ya'udzuna birijalim minal jinni, ada sebagian laki-laki manusia yang minta perlindungan kepada bangsa jin ya, perbuatan musyrik lah kira-kira begitu. Tetapi bangsa jin juga ada yang muslim kan gitu ya, ada yang muslim, ada yang kafir dan sebagainya. Nah, kenapa malaikat eksepsi gitu ya? Kok protes kira-kira begitu? Karena memang malaikat memiliki pengetahuan itu. Tetapi kemudian malaikat juga mengatakan begini, wa nahnu, padahal kami, nusabbihu, senantiasa bertasbih, bihamdika, dengan memujimu ya, alhamdulillah. Ini sama juga di dalam surah apa itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba ya. Mengatakan subhanallah walhamdulillah dan yang lainnya. Kemudian wa nuqaddisulah, kami mensucikanmu gitu ya. Seolah-olah enggak usah lah, udah biar kami aja. Tapi kemudian Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui daripada apa yang kalian tidak ketahui. Adam diciptakan dari tanah. Kemudian malaikat itu dari nur itu cahaya, jin itu dari nar itu api. Jadi Bapak Ibu jangan sampai keliru ya, nanti ngasih anak, karena di dalam Al-Qur'annya ada, akhirnya dinamai anaknya perempuan, Siti Nari Jahannama Khalidina Fiha Abada. Jangan gitu ya. Ya kalau dulu itu kan kalau mau ngasih anak itu suka nanya-nanya dulu ya. Ini kira-kira maknanya apa gitu ya, Nabila. Jadi ya mentang-mentang ada di dalam Al-Qur'an, nggak konsultasi dulu. Oh, ini bagus kayaknya diulang-ulang ya, puguma. Itu mah siksaan ya. Karena perempuan Siti Nari Jahannama Khalidina Fiha Abada. Waduh, kacau itu ya.
Kan suka ada Nur kan, Nur Hayati, Siti Nurul gitu ya. Nur kan beda itu. Nur cahaya, nar api gitu ya. Kemudian ayat selanjutnya 31 ya. Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa 'allama, lalu Allah mengajarkan Adamal asma'a, kepada Nabi Adam nama-nama. Ini kata benda gitu ya. Kullaha, semuanya. Nah, ini ada hikmah sebetulnya. Pertama, bagaimana Allah mengajarkan Adam ya, seperti apa, wallahu alam. Yang kedua, ini mungkin yang bisa kita ambil, bahwa yang pertama diajarkan itu identitas, nama. Sama dengan kita kalau ngajarin anak itu kan ayah dulu gitu kan. Ibu, mama, papi, itu nama-nama aja dulu gitu ya, belum yang lain, hanya nama. Allah gitu kan, dan seterusnya. Kullaha, ini ada taukid, semuanya. Sehingga ketika ada kullaha semuanya, ada yang mengatakan ini calon-calon bakal bahasa itu benih-benihnya sudah ada diajarkan. Ya wallahu a'lam seperti apa. Tsumma, kemudian setelah Nabi Adam diajarkan nama-nama, ini kan komunikasi ya, berbahasa. Walaupun ada pertanyaan, sebetulnya Nabi Adam itu bahasanya apa sih? Apa bahasa Arab atau bahasa apa? Gitu ya. Nah, Ibnu Katsir mengatakan itu bahasanya Suryaniyah, yang kemarin rame di Banten itu katanya. Ada juga yang mengatakan bahasanya lain, bukan bahasa Arab atau bahasa yang lain. Wallahu alam. Nah, kemudian tsumma aradahum, Nabi Adam ini aradha ini mempresentasikan ya, mempresentasikan kepada para malaikat ya, berkenaan dengan nama-nama itu. Nah, akhirnya para malaikat juga mengakui ya bahwa yang namanya manusia ya Adam ini ya layak untuk menjadi khalifah. Kenapa? Karena di situ ada challenge, kira-kira gitu. Apa challenge-nya? Faqala ambiuni bi asma'iha ula. Coba hai para malaikat, kabarkan kepadaku nama-nama benda atau apa saja gitu ya yang ada di dunia atau di alam semesta ini. In kuntum shodiqin, jika kalian benar apa yang kalian klaim tadi, eksepsi itu bahwa kira-kira percumalah manusia dijadikan khalifah nanti akan bertumpah darah dan akan berbuat kerusakan. Akhirnya malaikat kemudian menjawab, qalu subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak memiliki ilmu, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Artinya malaikat punya ilmu, punya pengetahuan, tetapi sebatas apa yang Allah ajarkan dan sifatnya statis gitu ya. Karena malaikat itu tadi dari nur cahaya, malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan, malaikat itu tidak punya yang namanya syahwat ya. Malaikat itu kalau misalnya kita tanya apa malaikat butuh makan atau minum dan sebagainya gitu kan, apakah malaikat itu seperti apa? Yang jelas wallahu alam, karena malaikat ada yang diciptakan dia sujud terus sampai kiamat, sampai diwafatkan. Ada yang diciptakan bertugas membawa matahari ya terus saja dan sebagainya. Termasuk dalam referensi itu ya ketuanya gitu ya, para malaikat itu ya malaikat Jibril alaihi salam dan sebagainya. Bahkan kalau kita berapa sih jumlah malaikat itu, Bapak Ibu, nanti kita lihat ya, lurusan dari Baitullah Ka'bah di Makkah, kemudian ke atas ada yang namanya Baitul Izzah di langit dunia, terus ke atas lagi ya ke langit selanjutnya itu ada yang namanya Baitul Ma'mur. Nah, Baitul Ma'mur itu masuk malaikat setiap hari 70.000 malaikat, dan yang sudah masuk tidak pernah keluar lagi. Jadi kebayang sampai kiamat ya. Setiap hari malaikat masuk 70.000, mereka tawaf, dan yang sudah masuk tidak keluar lagi sampai hari kiamat. Nah, kalau kita kan umroh balik lagi ini enggak. Jadi banyaknya subhanallah gitu ya, wallahu alam.
Innaka antal alimul hakim, engkau ya Allah maha mengetahui lagi maha hikmah atau maha bijaksana. Ini jawaban para malaikat. Kemudian tadi Nabi Adam mempresentasikan ya, artinya memperlihatkan bahwa inilah aku manusia yang akan menjadi khalifah, kemudian oleh Allah dibekali ya, dibekali akal, ilmu, panca indera dan sebagainya ya, sehingga menunjukkan bekal-bekal tersebut sebetulnya untuk mengolah bumi ini ya, supaya maslahat dan sebagainya. Kemudian datanglah perintah ya, ini ayat 34, iblis tidak mau sujud kepada Adam. Wa'id, dan ingatlah tatkala qulna, kami berfirman Allah kepada para malaikat, usjudu li Adama, sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Sajdatan tahiyatan, sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Fasajadu, lalu malaikat ini sujud semuanya, illa iblis, kecuali iblis. Aba itu tidak mau sujud. Kenapa tidak mau sujud? Wastakbaro, dia sombong. Wakana, dan terbukti iblis itu minal kafirina, termasuk yang kafir, tidak mengimani gitu ya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat ya. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud. Ya, tiba-tiba di ujungnya ada yang tidak mau sujud, illa iblis, kecuali iblis, kan begitu. Nah, ada pertanyaan tadi, bukankah malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun? Malaikat itu senantiasa taat, tidak pernah maksiat. Loh, kok di ayat 34 ini ya, malaikatnya malah ada satu misalnya kan, iblisnya nggak mau sujud. Maka Bapak Ibu kita lihat dulu ya, mungkin supaya lebih jelas ya. Bapak Ibu di situ ada illa ya, illa itu istisna ya. Nah, istisna ini kan ada dua pendapat. Satu, kalau iblis itu dari golongan malaikat ya, lalu siapa iblis itu? Maka para ahli tafsir mengatakan dia namanya Azajil katanya. Azajil itu dosennya para malaikat yang mengajarkan malaikat, diberi mandat oleh Allah Subhanahu wa taala, saking pinternya gitu kan. Dia nggak mau kesaingan dengan juniornya, makhluk junior yaitu manusia. Nanti Bapak Ibu ini jawabannya bahwa istisna di sini istisna muttasil. Artinya iblis itu termasuk golongan malaikat. Ini pendapat pertama, belum yang kedua ya. Artinya bahwa yang kumpul semua, wahai para malaikat, semua malaikat kumpul, termasuk malaikat Azajil. Ketika aba wastakbaro, datang kutukan dari Allah, berubah dia jadi iblis. Walaupun nanti ini punya kelemahan, kayak nggak apa-apa gitu ya. Nanti ada jawaban lagi di dalam surah Al-Kahfi, juga ada sama. Bunyinya kana mina jinni fafasaqo an amri rabbih. Gitu ya. Iblis itu adalah dari golongan jin. Fafasaqo, lalu dia tidak nurut lah, kira-kira gitu ya. Melanggar perintah Allah. Nah, untuk menjawab ilah di sini kata ahli nahwu, ilah di sini bukan muttasil tapi munqati. Ini kajian ilmu nahwu ya. Kenapa munqati? Ya, karena bisa jadi Bapak Ibu yang hadir di situ, Allah memang menyuruh sujud itu hanya representatif malaikat saja. Padahal bisa jadi Allah menyuruh sujud penghormatan itu kepada semua makhluk. Misalnya begini Bapak Ibu, contoh ya. Selamat datang Bapak Presiden, silahkan masuk. Kira-kira yang masuk presiden aja atau bukan? Hah? Yang masuk siapa? Presiden, iya, terus ajudan, istrinya kalau ada, siapa lagi? Banyak kan? Iya, yang dipersilahkannya satu, tapi yang masuk banyak. Yang disebutkannya satu, tapi yang dimaksudkan banyak. Nah, kira-kira gitu. Kalau dalam ilmu balaghah namanya min itlaqil juz'i wa iradatul kulli. Yang disebutkannya sebagian, tapi yang dimaksudkan banyak. Nanti saya kasih contoh lagi.
Ini persepsi para ulama bahwa untuk menjawab ilah di situ, istisna di situ, dia istisnanya munqati, artinya terputus, bahwa sebetulnya Allah memerintahkan sujud itu kepada semua, tidak hanya para malaikat. Sehingga di situ disebutkan aba wastakbar illa iblis, kecuali iblis. Nah, gitu ya. Sehingga pendapat yang paling kuat itu ya tetap iblis itu dari bangsa jin. Ya, dari bangsa jin. Karena di surah Al-Kahfi itu jelas kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih, gitu ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian ini nih Al-Kahfi ada ya. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum, kami telah menciptakanmu wahai manusia, tsumma sawwarnakum, kami telah membentukmu, di dalam surah apa itu fi ahsani taqwim ya, dalam bentuk yang sempurna untuk manusia ini. Qulna lil malaikati, lalu kami firmankan pada malaikat, usjudu li adama fasajadu illa iblisa lam yakum minas sajidin. Samalah artinya iblis tidak mau sujud. Al-A'raf 11. Kemudian Al-Kahfi, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih, ya. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun. Ini ada penegasan bahwa iblis dan cucu-cucunya ya jin, iblis disebut dengan abal jin, nenek moyang bangsa jin. Innahu lakum aduwwun, bahwa iblis itu adalah musuh, ya, musuh yang nyata bagimu wahai manusia. Baik, kita lanjut lagi. Lalu alasan iblis tidak mau sujud apa? Ada dalam surah Al-A'raf ayat 12. Qala, Allah berfirman, ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Hei iblis, kenapa kamu tidak mau bersujud ketika aku perintahkan kepadamu? Iblis menjawab, ana khairum minhu. Satu, aku lebih baik daripada Adam. Aku lebih baik daripada manusia. Nah, ini satu pernyataan Bapak Ibu, bahwa ana khairum minhu itu harus dihindari di dalam diri kita. Bahwa saya lebih baik dari yang lain itu jangan sampai ada, gitu kan? Karena ini adalah jawaban iblis, dia sombong, gitu kan? Aku lebih soleh, aku lebih benar, aku lebih dan sebagainya. Ini harus dihindari. Alasannya apa? Khalaqtani minar, kata iblis. Ya, engkau menciptakan aku dari api neraka, wa khalaqtahu min tin, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Seolah-olah iblis mendeklarasikan bahwa api lebih baik daripada tanah. Lalu kita cari jawabannya, apa benar api itu lebih baik dari tanah? Satu, api itu nggak bisa berdiri sendiri kalau tidak ada media. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, api nggak bisa. Kalaupun ada gas, medianya gas. Lalu kalau dia nggak ada oksigen, mati juga Pak ya? Ya kan, makanya kan kalau gas atau apa terjadi kebakaran yang kecil itu ya pakai lap ya, anduk basah atau apa, maksudnya supaya nggak ada ruang oksigen si api itu berkembang. Salah satunya begitu. SPBU itu kalau kebakaran bukan pakai air, pakai tanah malah. Itu ya, salah satunya Pak ya. Pakai tanah, selain pakai apa sih Pak, AVAR itu ya dan sebagainya. Kemudian artinya api ini dia nggak bisa mandiri lah, beda dengan tanah. Tanah itu bisa mandiri dan hampir semua segala sesuatu itu selain air juga asal usulnya dari tanah. Tanah juga bisa memfilter bakteri dan sebagainya. Salah satu contohnya kalau kita dijilat oleh dogi, ya, salah satu untuk mensucikannya adalah dengan tanah. 7 kali salah satunya dengan tanah, ya. Kemudian tanah juga mungkin banyak lah hikmah. Tanah juga macam-macam gitu ya. Saya kira itu keutamaan tanah, ahli-ahli tanah gitu ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, iblis diusir dari surga lalu minta ditangguhkan. Allah pun mengabulkan. Iblis berjanji akan menggoda turunan Adam dari berbagai penjuru. Ini surah Al-A'raf ya. Qala fahbit minha. Nah, ini fahbit ini redaksinya tidak hanya ini ya. Lalu Allah berfirman, fahbit minha, turun kamu iblis dari surga, gitu kan? Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Ya,
apa yang menyebabkan engkau itu sombong, takabur? Fakhruj, keluar, diusir ini. Ya, kamu itu sogirin, kecil, hina. Nah, diusir oleh Allah dari surga. Nah, nanti ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah itu kulnah bitu minha jami'a. Yang diusir bahasa ininya ya, tidak hanya iblis, termasuk Adam, termasuk Hawa, gitu kan? Nah, dalam masalah ihbit itu kan habato hubut, kalau pesawat itu turun. Secara bahasa, Pak, secara bahasa turun, namanya turun dari atas ke bawah. Maka posisi surga itu ada di atas, bumi itu ada di bawah. Tapi nanti ada kontroversi ya. Saya kira terakhir kita akan diskusikan surganya, karena sebagaimana sudah dijelaskan kemarin bahwa surganya Nabi Adam itu surga ibtila, al-jannatul ibtila, surga ujian. Kenapa surga ujian? Karena masih ada yang tidak diperbolehkan. Beda dengan surga nanti balasan ya. Qala angdirni, namun iblis ini minta penangguhan. Ya Allah, beri aku tangguhkan aku ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit. Ya, sampai hari kiamat. Akhirnya diizinkan oleh Allah, qala innaka minal mundharin, kamu termasuk orang yang diberi tangguh, diberi izin, tidak mati, ya. Kemudian setelah diberikan izin ditangguhkan hidupnya, fabima aghwaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim, ya. Gara-gara Adam saya diusir dari surga, ini dendam, ya, dendam iblis kepada manusia, maka aku akan menggoda Adam dan turunannya supaya melenceng dari jalan yang lurus. Sumala atiyannahum, kata iblis, maka aku akan datang mimbaini aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, aku akan datang dari belakang, wa an aimanihim, aku akan datang dari kanan, wa an syama'ilihim, aku akan datang dari sebelah kiri, dan seterusnya. Wala tajidu aktsarahum syakirin, tapi engkau tidak akan menemukan kebanyakan mereka yang bersyukur, ya, sedikit sekali yang bersyukur itu. Qala khruj minha mad'umam madhura, keluar, itu iblis, keluar, kamu dicela. Yang mengikutimu dari manusia, la amla'anna jahannama minkum ajmain, maka aku akan penuhi neraka jahanam itu denganmu, ya. Iblis juga dengan manusia yang durhaka. Karena bahan bakar neraka itu waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar api neraka itu annas, manusia, wal hijarah, dan batu. Jadi ketika manusia itu kecemplung, itu apinya semakin besar. Annas di situ ya al-kafir gitu ya. Batu, yang dimaksud batu di situ batu yang dijadikan sesembahan. Gitu ya. Kalau batu masjid ini, wah dia senang, ya, senang. Kalau bisa ngomong senang itu. Bapak Ibu mohon maaf ya, sebelum ada mimbar, Nabi itu duduk di pelepah kurma dan bersender di situ, bertumpuk di situ. Kemudian ada sahabat yang rasanya nggak pantas gitu ya, kurang elok Nabi duduk di pelepah kurma, dibikinkanlah semacam mimbar begitu. Akhirnya pelepah kurmanya nggak dipakai lagi kan. Nah, kemudian suatu saat ada yang terdengar seperti menangis sedih, oleh sahabat yang lain tidak terdengar gitu ya. Nah, kemudian Nabi cari tahu, ternyata yang nangis itu pelepah kurmanya itu bongok apa itu ya, sengaja gitu ya. Kemudian Nabi tanya, kenapa engkau menangis? Aku menangis karena sudah lagi tidak diperlukan engkau, wahai Rasulullah. Aku merindukan, ingin sekali aku itu diduduki terus oleh engkau gitu kan. Akhirnya diusap, ya, si itunya, pelepah kurmanya, kemudian tidak nangis lagi. Nah, ini kan salah satu mukjizat Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa iya, kata logika kita, yang namanya pohon udah mati, hanya tinggal tunggulnya saja kok bisa bicara, kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu kan. Ya itulah mukjizat ya, sesuatu yang di luar nalar kita. Artinya kalau pelepah kurma saja begitu rindu, seolah-olah dicuekan oleh Nabi itu menangis, sedih, tentu apalagi kita, kira-kira begitu ya.
Masa kita nggak malu sama pelepah kurma itu sebagai manusia? Maka kita harus sering membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayat 35 Al-Baqarah, Adam tinggal di surga. Wa qulna, lalu kami berfirman, ya Adam, wahai Adam, uskun, anta, tinggallah engkau, ini penguat ya, wa zaujuka, dan pasanganmu, al jannata, di surga, wa kula, dan makanlah minha, dari surga, rogodan haitsu syi'tuma, apa saja yang kau suka, yang kalian berdua suka, wala taqroba, nah ini, tapi ingat, jangan kau dekati hadhihi syajarata, pohon ini, fatakuna, seandainya kau mendekati, apalagi lebih dari mendekati, makan dan sebagainya, maka kau berdua minadh dhalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Nah, jadi tidak ada nama pohon tersebut. Lalu kenapa kok disebut pohon atau buah khuldi? Nah, karena nanti setelah ini iblis itu kan memprovokasi, menggoda gitu kan, menggoda supaya Adam itu terjerumus. Tahu nggak Adam, Hawa, kenapa Allah itu melarang kalian berdua mendekati pohon ini? Ya, supaya kalian tidak kekal di surga, gitu kan? Nah, itu diprovokasi. Ayat yang lain Al-A'raf 19 sama ya, fakula min haitsu wala taqrabah fatakuna minadh dhalimin. Nah, hampir sama bunyi redaksinya. Nah, Nabi Adam alaihissalam tergoda oleh iblis. Ini Al-Baqarah 36. Fa'azallahuma, lalu menggelincirkan kepada Adam dan Hawa siapa? Asyaitonu, setan. Yang dimaksud iblis. Fa akhrajahuma mimma kana fi, kemudian mengeluarkan kepada Adam dan Hawa dari surga itu. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din, akhirnya semuanya diturunkan dari surga. Aduwwul lakum, ya, aduwun, bahwa manusia dengan iblis itu adalah musuh. Walakum fil ardi mustaqarrun, kalian tinggal saja di bumi. Mustaqarrun itu tinggal, wa mataun, dan bersenang-senang sampai ilahin, hin itu batas waktu yang ditentukan. Fa waswasa lahum asyaitanu, ini Al-A'raf ya. Kemudian iblis itu menggoda Adam dan Hawa, liyubdiya lahum ma wuriya anhuma, supaya keduanya berbuat dosa. Nah, ini yang maksud saya bilang itu. Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Tahu enggak Adam, Hawa, kenapa Allah melarang kalian mendekati pohon ini? Illa antakuna malaka, ini Allah tidak mau kau jadi malaikat. Au takuna, atau Allah tidak mau kau itu kekal di surga ini. Wa qasamahuma, lalu iblis sesumpahan. Nah, biasa kan untuk menguatkan argumentasi itu bersumpah. Ih, benar, aku mah lakuma minan nasihin. Aku ini benar-benar ngasih nasihat kepadamu. Ya. Nah, Bapak Ibu, biasanya manusia juga sama ya, untuk menguatkan itu suka sesumpahan. Mang, berapa, Mang? 10.000. Yang benar, Mang. Ih, cing demi Allah teuing, gitu kan. Ya. Pembelinya juga berbohong. Ah, enggak, Mang, dari sana tadi nanya cuma 7.000, padahal henteu, Pak. Eta mah ngegos we hungkul. Pembelinya berbohong, penjualnya berbohong, dua-duanya sama-sama berbohong. Ujung-ujungnya cing demi Allah teuing, gitu kan. Ah, moal meuli kadinya, ternyata balik lagi beli deh. Gitu ya. Nah, disitulah kenapa pasar itu jadi tempat yang buruk, karena rata-rata ya jadi ngibul semua gitu kan, supaya dapat harga yang murah. Padahal kan nggak boleh gitu ya. Jadi kadang-kadang kita sebagai pembeli jangan sampai merangsang, menyebabkan penjual juga ikut berbohong. Kalau dalam ajaran Islam kan antarodin, suka beli, tidak suka ya sudah. Makanya kan ada namanya khiyar. Fadallahuma bigurur, seolah-olah iblis ini seperti memberikan nasihat dan menyelamatkan, padahal bigurur, ditipu itu, gitu ya. Jadi hati-hati dengan kalimat manis, karena iblis ini kalimatnya manis gitu ya. Begitu menggoda, kemudian seperti anunya kira-kira, seperti yang perhatian, kira-kira begitu, seperti juru selamat, padahal justru menjerumuskan. Nah, Bapak Ibu mohon maaf gitu ya. Kenapa dalam Al-Hujurat itu ada perintah ya, kalau datang yang fasik,
fatabayanu, harus cross check. Kalau ada berita, ya, lalu kita lihat ini beritanya datang dari siapa, itu harus cross check. Jadi harus hati-hati. Bapak Ibu ketika mudik tidak sedikit ya, ada orang baik ya, ngasih air minum, akhirnya tidur pulas ya, begitu bangun sudah hilang tasnya, HP-nya ya. Tinggal kolor gitu ya. Saking pulesnya ternyata ngasih minumnya itu di situ dikasih obat tidur ya, sampai nggak gerak-gerak kira-kira gitu, tidur seperti yang baik padahal justru jahat. Jadi jangan sampai seperti itu. Artinya ada orang yang seperti itu, ada kira-kira begitu. Dan jangan termasuk kita. Tapi kalau kita berhadapan dengan orang, kita harus hati-hati. Suudzon tidak boleh, waspada harus. Kan itu ya. Kadang-kadang begini, orang baik mah katipu wae nya. Gitu Pak ya. Orang baik mah katipu ya. Betul baiknya. Ya, tapi ya bodoh ya gitu. Yang namanya tertipu mah bodoh ya gitu. Artinya tidak punya pengetahuan. Ya. Baik iya, husnudzon iya, tetapi waspada harus. Kan gitu. Ya, fatabayan itu bagian dari waspada. Istilah waspada permana tinggal gitu ya, semuanya. Makanya basor saja tidak cukup Pak. Basor ini mata lahir ya. Mata lahir ini nggak cukup. Harus ada basiroh. Basiroh ini mata batin Pak. Makanya di situ kenapa kita harus berdoa dan seterusnya. Karena kadang-kadang kita tidak tahu ini orang ini niatnya baik apa jahat kira-kira gitu kan. Maka berdoa, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma dzaqas syajarata. Nah, ketika keduanya, dzaqah ini Adam dan Hawa mencicipi ya, buah dari pohon itu, badat lahuma, terlihatlah auratnya. Wa taufiqa yaksifani alaihim min waraqil jannah wa nadahuma. Langsung di situ pakaiannya lepas ya, dalam bahasa ininya urian telanjang. Aurat di situ ya dosa itu. Alam anhakuma, lalu ditegur oleh Allah, bukankah aku telah melarang kepada kalian berdua hai Adam Hawa dari pohon ini ya? Dan bukankah aku telah mengatakan kepada kamu inna syaitana lakum aduwwun mubin, bahwa setan itu adalah musuh yang nyata. Kenapa ente ngagugu kira-kira gitu? Ya. Mengapa sampai tergoda? Ya mungkin karena lupa, khilaf. Ya tadi karena ini kan Ibu Hawa sedang ngandeg ya. Sedang ngandeg. Ya. Suami tahu gitu kan? Mungkin wallahu alam tapi ya. Tapi kalah oleh rasa sayang kepada istri. Mohon maaf, kadang-kadang kan, Bang, kenapa Neng? Masa dari dulu kita pakai motor, Mbak pakai mobil lah. Kata suaminya, gimana punya mobil, gajinya segini kok. Abang kan bendahara, sehari-hari ada uang, tilep lah dikit. Nah gitu kan. Suaminya polos, ya sebetulnya jujur. Tapi begitu sama istrinya dikompori begitu, muncul nekadnya ya, akhirnya dia korupsi dan sebagainya. Nah ini fitnah. Fitnah itu ya ujian itu, godaan itu datang dari diri kita, hawa nafsu ya, keinginan, tapi dengan jalan yang tidak baik, atau datang dari bisikan istri kita, atau bisikan keinginan anak kita, atau bisikan kawan kita. Kan dari semua penjuru tadi iblis bersumpah akan menggodanya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, akhirnya Adam bertaubat ya. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fatama. Setelah ditegur begitu, lalu Adam bertaubat. Dan innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya dialah Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Di surah Al-A'raf, taubatnya Nabi Adam itu seperti apa? Kemudian disebutkan di sini, qala Adam dan Hawa itu berdoa, doanya adalah Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, yang telah mengurus kami sungguh telah mendolimi diri kami. Seandainya kau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kasih sayang kepada kami, niscaya kami ini benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Bapak Ibu, dalam Ibnu Katsir disebutkan Nabi Adam taubatnya 100 tahun. Baca ini gara-gara makan
buah khuldi lah nih gampang gitu ya. Gara-gara itu ya, yang duluan makan kan ibu Hawa. Nah ini Israiliyatnya ya. Israiliyat ini gini, kalau tidak ada bantahan dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Tidak perlu membenarkan tapi tidak perlu mendustakan. Kalau sama dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu sebagai penguat. Tapi kalau bertolak belakang, maka wajib ditinggalkan. Nah Israiliyatnya konon katanya ketika makan buah khuldi, jadilah, mohon maaf, sodria, buah dada, kemudian Adam jadi zakum. Nah, tapi itu Israiliyat ya, ini hanya informasi sajalah. Ketika itu langsung terlepas. Nah nanti ada beberapa yang perlu kita diskusikan sebetulnya. Kan tadi hubut itu turun. Tidak semua yang turun itu dari atas ke bawah misalnya gitu kan. Itu secara konteks. Secara teks yang namanya turun itu pasti dari atas ke bawah gitu kan. Tapi secara konteks tidak mesti ya. Oke, kita lihat dulu. Nah ini, Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Qulnah bitu minha. Jadi kalau diturunkan ke bumi, sebelumnya di mana kan gitu? Di surga misalnya. Oke, surganya surga yang mana? Apakah surga dunia? Masih di dunia ini, di bumi ini, atau surga di langit, atau surga di mana? Kan gitu ya. Diskusinya bisa panjang sebetulnya. Baik, kita lihat dulu Bapak Ibu, Al-Baqarah 38 sama Al-A'raf 24. Qulnah bitu minha jami'an. Allah berfirman, turunlah kalian semua. Jami'an itu semua, Adam, Hawa, iblis ya, iblis. Fa imma ya'tiyannakum minni hudang faman tabi'a hudaya. Baik itu akan benar-benar datang dariku hidayah, barang siapa yang mengikuti hidayah, dan kalian tidak akan ada rasa takut dan kalian tidak akan bersedih hati ya, asal mau mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-A'raf, qalah bitu ba'dukum li ba'din adu ya. Nah, ini Ibnu Katsir lagi nih. Adam diturunkan di India. Walaupun nanti ada yang membantah ya. Menetap 100 tahun sambil menangis karena bersalah. Sementara itu Hawa diturunkan di Jeddah, iblis di Basrah, dan ular di Asfahan. Nah, berarti ular beda lagi. Dalam riwayat yang lain, iblis itu menjelma jadi ular. Dia menggoda di pinggiran surga. Ya, ularnya bisa ngomong. Ya. Akhirnya Jibril turun dan menyatakan bahwa Allah telah mengampuni dosanya, lalu membaca, ini bacaannya, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad subhanaka la ilaha illa anta alimtu su'an wa dhalamtu nafsi faghfirli innaka antal ghafurur rahim. Ini riwayat Ad-Dailami. Walaupun ada yang mengatakan ini hadisnya bukan hadis gitu ya. Yang jelas Bapak Ibu, doa yang sangat populer yang tadi itu, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin gitu ya. Pelajaran berharga, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Wahai Adam, kami telah menurunkan kepadamu libasan, pakaian untuk menutupi auratmu ya. Dan walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itu lebih baik ya. Dan itu termasuk ayat-ayat Allah la'allahum yadzakkarun, supaya kalian semua mengambil pelajaran. Nah, ayat ini perintah agar manusia menutup aurat. Menutup aurat ini ya, dalam salat, dalam surah Al-Mudaththir, wa thiyabaka fatahhir, bajumu itu sucikan, nah, itu ya. Nah, kemudian makna selain itu, maka supaya kita mampu atau memiliki imunitas dari perbuatan dosa, maka kita harus memiliki pertahanan kira-kira yang bisa mempertahankan diri kita dari maksiat dosa itu ya, ketakwaan itu. Semakin takwa maka dia akan semakin kuat. Semakin takwa dia prinsipnya sangat-sangat kuat, kira-kira begitu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebenarnya banyak hal ya. Satu saja misalnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, takwana teh singyaan gitu kan. Yaj'al lahu makhraja, pasti Allah akan memberikan jalan keluar, solusi. Apapun masalahnya ada solusinya, kan begitu.
Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka arahnya dari mana. Bahkan ada doa min ghairi ta'abin wala masyaqqatin, enggak usaha, enggak apa, ada rizkinya. Tapi kadang-kadang manusia itu salah memahami rizki. Mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang manusia itu sehat, ai teu boga duit mah ngare gering. Gitu. Kalau ada uang baru sehat beneran gitu ya. Padahal kan bukan itu. Rizki, nikmat yang paling besar, anugerah dari Allah itu kan iman, Islam, ihsan. Ke bawahnya sehat. Sehat untuk apa? Untuk ibadah. Tapi banyak yang tidak sehat, tidak mampu melangkahkan kakinya ke masjid. Sehat. Jadi kalau Bapak Ibu sakit tapi masih bisa ke masjid, wah alhamdulillah. Sakit itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Asal kita mau bersabar. Nah, rizki berikutnya waktu luang, ya. Waktu luang. Tidak sedikit saudara kita yang ketemu keluarga cuma 1 tahun sekali. Saya belum ketemu dengan adik ya, karena masih di Belgia, entah berapa tahun, 2 apa 3 tahun ya. Tapi tanggal 25 mau datang. Artinya ada yang seminggu, ada yang, nah kita setiap hari bisa ketemu keluarga, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang-kadang kita suka lupa ya bahwa itu adalah anugerah. Sebaik-baik pakaian adalah takwa. Ya bani Adam la yaftinannakum syaitanu, wahai, nah ini untuk kita ya, wahai anak cucu Adam, manusia, janganlah kalian tergoda oleh setan atas bujukan dan rayuannya, sebagaimana iblis itu telah mengeluarkan ayah ibu kalian dari surga sehingga copot ya pakaiannya, ya, pakaian ketakwaannya copot, sehingga ketika pakaian ketakwaannya copot, yang terlihat itu auratnya, aurat di situ dosanya. Bapak Ibu mohon maaf, setiap kita kan punya dosa, tapi kita menyembunyikan, dan memang harus disembunyikan. Ada orang bangga dengan dosa, Pak, diperlihatkan, update status, bangga. Ya, mohon maaf kadang-kadang begini ya, dan kita begitu senang. Misalnya, Bapak Ibu, ada penceramah terkenal, tahu nggak? Saya dulu tukang mabok. Kenapa kok tukang mabok dia dulu jadi mabok kok bangga gitu? Ya, harusnya disembunyikan, nggak boleh diperlihatkan. Allah saja menutupi aib kita. Kenapa kita malah aib kita diumbar? Aib kita saja tidak boleh diumbar, apalagi aib istri kita, keluarga kita, aib sesama muslim. Kecuali hukum pidana gitu kan, di pengadilan itu lain cerita, beda bab itu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, inna ja'alna syayatina awliya alilladzina la yu'minun. Kami menjadikan setan itu temannya orang-orang yang tidak beriman. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, mohon maaf ya, di kuburan Cina malam Jumat, malam Minggu, ada orang sedang berduaan, laki-laki perempuan bukan muhrim bobogohan gitu. Teu sieun eta sakitu kuburan gitu kan. Ya, teu sieun. Bisa ya jurig anu ngajung jurigan misalnya, henteu Bu teu aya. Sebab setan oge mikir, sesama setan tidak boleh mengganggu. Kan gitu. Malah dibikin nyaman kira-kira gitu. Dijagain oleh setan. Kira-kira begitulah. Mohon maaf, sesama koruptor juga tidak boleh ganggu. Sesama yang punya kepentingan tidak boleh ganggu, dan seterusnya. Saya nggak habis pikir ya, kok manusia itu betul-betul serakah sehingga apa ya? Kalau sudah tidak ada hati nurani itu ya apa saja Pak, ya apa saja. Dia zolim, apa yang penting dirinya senang, dan senangnya itu kan senang materi. Dia mendolimi orang. Kita tahulah cerita-cerita seperti itu. Maka Bapak Ibu, ya, saya ini ya menangis ya, umat Islam itu kemana ketika saudara kita di Palestina? Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali berdoa. Ya, makanya ya Allahumma ansur man nasaraddin wakhdul man khadalal muslimin. Allahumma ansur ikhwananal muslimina fi Palestina wa fi kulli makan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimina fi Palestina wa fi kulli makan. Kita takut ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sesama muslim itu saudara, kemana saja kau ketika saudaramu dibombardir dan sebagainya? Mungkin kita akan menjawab, ya Allah kami tidak punya apa-apa kecuali hanya berdoa saja. Kami sudah mewakilkan ya melalui pimpinan kami dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ya, mungkin menangisnya itu karena tidak punya daya dan upaya. Nah, kita ini diskusi, cuman waktunya sudah jam 6 lewat ya. Nah, sedikit saja ya, saya bacakan saja nih. Ya memang sulit untuk selesai Bapak Ibu ya. Pertama ya,
masalah surga, apakah surga Adam itu adalah sama dengan surga yang akan dimasuki orang-orang beriman di kemudian hari? Jawabannya beda. Kenapa beda? Ini surga ibtila, ujian, yang nanti sudah tidak ada yang dilarang. Dan kalaupun ada anggur, ada susu dan sebagainya, tidak sama dengan apa yang ada di dunia. Bahasa sederhananya, surga kelak itu, surga balasan itu, mala ainun ro'at, belum pernah mata kita melihat, wala udhunun sami'at, belum pernah telinga ini mendengar, kalaupun itu hanya untuk memudahkan pemahaman kita saja. Bahkan wala khotorun, belum pernah terdetik, terbayang di dalam hati. Hati kita kan membayang itu karena pengalaman ya, karena melihat dan sebagainya. Dua, kalau bukan, ya, apakah ia surga yang berada di langit ataukah di bumi? Sementara langit dan bumi akan hancur ketika kiamat kelak. Berarti surganya juga akan hancur. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, ada yang mengatakan bahwa surga itu di langit. Ya, makanya turun tadi jelek turun. Tapi dibantah pendapat itu, enggak, surga itu ada di bumi. Oke, kalau surganya di bumi, di mana? Kan manusia sering begitu ya. Terus gitu ya. Nah, ikhtilaf, ada yang mengatakan di daerah Yaman, ada yang mengatakan daerah Irak, wallahu a'lam gitu ya, wallahu a'lam lah. Karena kita tidak tahu dan ini tidak bisa menghayal kecuali melalui periwayatan. Tiga, atau itu adalah surga ujian bagi keduanya? Ya, jika demikian di manakah letaknya? Wallahu a'lam. Empat, apakah mungkin Nabi Adam dan Hawa diturunkan secara berjauhan sementara jarak dari India dan Jeddah itu ribuan mil? Wallahu alam, itulah yang riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir ya. Tapi kan kalau tingginya 60 hasta, 27 sampai 30 meter. Lebar dadanya 6 sampai 7 meter. Wallahu alam ya, kira-kira ini asumsi saja, wallahu alam. Itulah riwayatnya begitu. Cuman masalah hastanya hasta siapa kan gitu. Berapa langkahnya berapa wallahu alam. Ya, Bapak Ibu, sebetulnya seperti ini kan, makanya Al-Quran itu tidak perlu. Kenapa di Al-Quran itu jarang menyebutkan teknis, prosedur? Al-Quran tidak perlu. Yang penting motivasi umum saja. Urusan teknis apa yang lain, arkeologi silahkan saja kalian cari tahu, kira-kira gitulah. Masalah kebenaran nanti kan ada data, ada fakta, ada dan sebagainya ya. Supaya manusia pintar, kira-kira gitu ya. Kalau ada perbedaan ya wajarlah. Orang sejarah itu kapan ditulis? Jangankan yang jauh, Bapak Ibu ya, yang jauh. Ini Sunan Gunung Jati saja sejarahnya ditulis itu kalau nggak salah 100 apa 200 tahun setelah beliau wafat baru ditulis. Jadi kalau ada perbedaan itu sangat-sangat wajar ya. Ataukah ia turun secara bersamaan? Misalnya Ibnu Umar mengatakan Adam diturunkan di Bukit Sofa sementara Hawa di Bukit Marwah. Kalau ini dekat kan? Hanya berapa meter? 100 meter ya? 300 ada ya? Kurang lebih lah ya. Saya belum pernah mengukur Pak gitu ya. Ya, kalau itu dekat ya, kelihatan ya. Orang Hajar aja kan bolak-balik ya. 7 kali bolak-balik. Nah, jadi ini ikhtilaf Bapak Ibu ya. Ada yang mengatakan di India, ada yang mengatakan Ibu Hawa di Jeddah. Kata Ibnu Umar enggak, ini di Bukit Sofa, ini di Bukit Marwah. Ada yang mengatakan bukan di kedua tempat itu, pokoknya beda tempatnya. Lalu keduanya saling mencari karena sudah punya pengetahuan ketika diturunkan telanjang itu kemudian keduanya nyari untuk menutupi auratnya. Dengan apa? Dengan pengetahuan yang ada. Makan tadi food dan sebagainya, keduanya sudah mengetahui pengetahuan. Dengan pengetahuannya itulah kemudian ya ada peradaban. Maka orang mengatakan zaman Nabi Adam sudah ada tulisan, katanya begitu, nulis tapi nulisnya di tanah gitu ya, atau di batu, wallahu alam. Walaupun yang kuat nanti di zaman Nabi Idris alaihi salam. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Adam memiliki keturunan, masih panjang tapi sepertinya Bapak Ibu kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan di bulan atau tahun berikutnya, Ramadan berikutnya kita bisa melanjutkan kisah ini. Kisah ini tidak semata-mata kecuali untuk menambah keyakinan kita dan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itulah yang bisa saya sampaikan. Sudah ini ya, syuruk. Benar hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, keliru dari kekeliruan saya. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.